Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alifian. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Paimon. Begitu. Ketika saya membahas tentang Honkai Impact gitu ya, atau di video saya di channel saya ini segmennya adalah bahasa I3 gitu. Di sana ketika saya bahas tentang masalah psikologi itu banyak sekali yang berminat gitu, atau banyak sekali fans-fans dari Honkai Impact itu yang menaruh minat terhadap pembahasan psikologis dari karakter Honkai Impact gitu. Nah, saya di sini ingin mencoba untuk bisa atau mencoba formula yang sama di game Genshin Impact ini begitu ya. Apakah mungkin para penggemar dari game ini juga tertarik dengan pembahasan psikologi seperti ini, atau mungkin ini hanya berlaku untuk para fans-fans dari Honkai Impact. Kita akan coba di video ini gitu. Dan ya, sebelumnya saya mau minta maaf dulu teman-teman kalau misalkan saya ini uploadnya sekarang ini akhir-akhir ini agak jarang-jarang gitu, tidak seperti dulu-dulu. Kan kalau dulu-dulu itu satu hari bisa upload sampai 2 video gitu ya kan. Sekarang mungkin 2 hari 1 video gitu, atau mungkin 3 hari baru upload gitu ya, karena saya juga akhir-akhir ini sedang main Punishing Grey Raven gitu, PGR. Jadi ya fokusnya terbagi lah kalau dapat wifi itu antara bikin video atau main game gitu. Kan kalau dulu kan fokusnya untuk bikin video saja gitu kan kalau sekarang saya fokusnya terbagi begitu. Nah, jadi inilah dia bagaimana kita menjelaskan tentang Paimon ya, atau kajian psikologisnya Paimon. Mari kita mulai. Pertama-tama kita akan mulai ini dari sebuah pertanyaan, yakni yang pertama, apa gunanya Paimon? Dan kemudian yang kedua, jika memang Paimon ini tidak ada, apakah ceritanya akan berjalan sebagaimana mestinya? Yang pertama adalah apa gunanya Paimon? Di game Genshin Impact ini diceritakan bahwa Paimon ini berguna untuk mendampingi kita. Jadi dia ini muncul dari air gitu ya, saat karakter kita mancing, entah kita mau pakai Aether atau Lumine itu, yang jelas bahwa Paimon ini muncul pada saat itu. Dan sejak saat itu ia mendampingi karakter kita kemanapun karakter kita ini pergi begitu. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kemudian cerita dari Genshin Impact ini bisa berjalan tanpa adanya Paimon? Bisa. Kenapa bisa saya katakan begitu? Karena kita harus melihat ini dalam konteks game-game lain, bahwa di luaran sana ada banyak sekali game yang menghadirkan konsep yang serupa dengan Genshin Impact gitu. Jadi sama-sama open world, sama-sama online begitu ya, sama-sama game RPG, tetapi di sana tidak ada karakter yang seperti Paimon. Artinya karakter yang mendampingi karakter kita untuk progressing story-nya begitu. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, jika memang karakter Paimon ini tidak terlalu penting untuk kita progressing story, mengapa MiHoYo sampai menaruh karakter ini dan bahkan mendesainnya dengan begitu baik? Jawabannya adalah ini karakternya cukup penting untuk karakter kita. Bagaimana bisa seperti itu? Begini penjelasannya. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa ketika orang menghadapi ketidakpastian, ia lebih senang untuk berada bersama orang lain daripada sendirian. Begitu. Artinya kan di sini karakter yang kita mainkan ini kan sedang mencari saudaranya.
yang artinya bahwa di sini kita bisa simpulkan bahwa karakter kita ini dalam kondisi yang tidak pasti. Maka kemudian pihak MiHoYo atau in game-nya kita sebutkan dewa apa gitulah ya, ini kemudian mengirimkan Paimon untuk membuat karakter kita ini lebih rileks dan lebih santai lagi gitu, atau tidak terlalu tegang lah begitu. Kemudian untuk kita juga ya, kita kan juga tidak tahu kedepannya mau apa gitu, atau kita akan menghadapi musuh yang seperti apa, atau kita harus mencari material seperti apa, kan kita nggak tahu kedepannya, kecuali bagi yang kena spoiler begitu. Nah, kemudian di sini kita baru akan mengkaji psikologisnya si Paimon sendiri, yang mana psikologisnya Paimon ini kalau kita perhatikan di beberapa kesempatan, Paimon ini mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang kuat gitu ya, orang yang memiliki kekuatan. Kemudian karena satu dan lain hal yang menjadi kecil dan imut seperti sekarang ini ya, apapun itu kita bisa mengkaji ini dalam falsafah psikologis. Jadi maksudnya begini teman-teman, kalau misalkan ada orang-orang yang mengaku bahwa dirinya itu memiliki jabatan tinggi atau memiliki suatu pangkat yang sangat tinggi atau memiliki kekuatan tertentu tuh, maka artinya adalah bahwa ia adalah orang yang tidak diakui. Kenapa? Karena ia mencari pengakuan begitu. Seperti misalnya kalau kita lihat daftar orang-orang terkaya di dunia seperti Mark Zuckerberg gitu kan, atau mungkin siapa gitu, Elon Musk, Jeff Bezos gitu, itu kan biasa-biasa saja kan penampilannya di muka umum gitu. Mereka nggak pernah pamer harta untuk, karena apa? Karena orang sudah tahu mereka ini orang kaya. Berbeda misalkan dengan artis gitu kan, mereka kan sering sekali pamer-pamer harta, pamer kekayaan gitu, yang padahal jumlah kekayaan mereka ini ya nggak sebanding gitu kan dengan kekayaan orang-orang kaya itu gitu. Tuh misalkan dulu pernah ada gitu ya, siapa itu pemiliknya Bank BRI kalau nggak salah, itu ketahuan makan di warteg begitu, dan pakaiannya ya seperti warga biasa gitu kan. Siapa Koirul Tanjung atau siapa gitu, saya lupa. Dan beliau ini padahal termasuk dalam 10 orang terkaya di dunia ya, makan di warteg, makan di warung begitu, dengan pakaian yang biasa-biasa saja, dan mengantri selayaknya orang biasa. Bandingkan dengan artis-artis yang sok kaya, kemana-mana bawa kamera, kemana-mana pamer harta. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka ingin diakui kekayaannya. Nah, kita kembali lagi ke kasusnya Paimon. Kenapa Paimon selalu mengatakan bahwa dirinya ini hebat, bahwa traveler atau karakter kita ini tidak akan bisa apa-apa tanpa dia? Ya karena dia tidak diakui. Kita bisa lihat ini dari jalan ceritanya gitu ya. Saya yakin ini nggak akan spoiler karena teman-teman pasti sudah tahu. Terutama setelah karakter kita ini mengalahkan The Fallen atau naga gitu. Setelah mengalahkan sang naga, kan kemudian para penduduk kota Mondstadt ini menjuluki karakter kita sebagai penyelamat. Itu ya, karakter kita ini dijuluki sebagai pahlawan dan lain-lain. Sedangkan Paimon, dia nggak mendapatkan peran apa-apa, nggak diakui dia sebagai salah satu orang yang membantu kita dalam petualangan. Karena itu ia selalu menyombongkan kehebatannya begitu ya. Jadi ini ya lah yang bisa saya sampaikan tentang psikologis daripada Paimon, dan ini adalah hal yang wajar, yang mana saya juga kadang-kadang seperti itu gitu ya, sebagai YouTuber gitu ya. Dan ya terlepas dari
positif atau negatifnya sifat dari Paimon ini, dan juga terlepas dari beberapa konspirasi yang mengikutinya gitu, seperti misalkan ada yang mengaitkan namanya dengan salah satu nama setan begitu kan di mitologi Gothia atau apa gitu, atau ada yang bilang bahwa Paimon ini sebenarnya cuman menginginkan harta kita atau menginginkan kekuatan kita begitu, terlepas dari salah satu misi di mana ketika itu kita diminta membantu Aether untuk menangkap para bandit gitu ya, yang mana di sana Paimon terlihat sangat senang dengan harta begitu. Nah, terlepas dari itu semua ya biarkanlah itu menjadi misteri yang akan terungkap di akhir cerita kita nanti. Jadi untuk saat ini itu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.